Ya, Assalamualaikum teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di TMC Blog Podcast bersama saya Taufik. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Sebuah plot twist yang mungkin kita tuh tidak pernah membayangkan ya sebelumnya ini terjadi di jagat MotoGP. Kita akan bicara mengenai masa depan juara dunia Pecco Bagnaia. Seperti yang kita udah dengar bersama ya, rumor kencang menyebutkan Pecco Bagnaia akan meninggalkan Ducati dan merapat ke Noale ke Aprilia Racing untuk musim 2027 mendatang. Ini bukan sekedar pindah tim teman-teman sekalian. Ini soal bagaimana sebuah percakapan di pedok bisa menggagalkan kontrak raksasa dan bagaimana sebuah pabrikan pintar mengatur keuangan mereka melalui skema kontrak yang cukup unik. Mari kita kunyah-kunyah bersama ya. Kita mulai dari latar belakangnya ya. Banyak yang bertanya, loh bukannya Pecco itu awalnya sangat dekat dengan bergabung dengan Yamaha. Bener banget. Jurnalis senior Nico Abad nih ya, baru-baru ini membongkar ya rahasia di podcastnya tentunya. Bahwa sebenarnya secara praktis, Pecco itu udah setengah kaki ya, satu kaki ya. Satu kaki dari dua kakinya ada di Yamaha pada saat pramusim 2026 ini. Namun, ada satu momen krusial yang mengubah segalanya. Pecco dikabarkan sempat bicara hati ke hati dengan seseorang yang namanya Fabio Quartararo. Kita tahu sendiri ya bagaimana kondisi Yamaha M1 saat ini, walaupun sudah menggunakan platform mesin V4. Fabio dengan segala kefrustasiannya memberikan testimoni yang cukup jujur kepada Pecco. Menurut Nico Abad, hasilnya Nico Abad bilang bahwa Pecco ketakutan banget teman-teman sekalian. Dia melihat ada sebuah resiko besar jika harus pindah ke pabrikan yang secara teknis masih tertatih-tatih mengejar ketinggalannya di bidang performa mesin dan juga aerodinamika seperti Yamaha yang menggunakan Yamaha M1 V4. Dampaknya luar biasa. Paolo Pavesio ya, General Manager Yamaha MotoGP di Italia, dikabarkan sangat geram teman-teman sekalian namanya Fabio Quartararo saat itu. Kenapa? Karena gara-gara omongan jujurnya Fabio ini, Yamaha kehilangan kesempatan emas untuk mendapatkan tanda tangan seorang Pecco Bagnaia. Bayangkan, hanya dalam waktu 1 pekan gitu loh, kalau nggak salah. Dibilang seperti itu oleh Nico Abad. Setelah pembicaraan itu, Pecco Bagnaia langsung putar haluan teman-teman sekalian. Nggak butuh waktu lama buat dia untuk bilang nggak, no buat Yamaha dan yes buat Aprilia. Akhirnya Pecco Bagnaia itu mencoba untuk masuk ke Aprilia. Ya walaupun sebenarnya sekarang perjanjian kontraknya masih belum dirilis secara resmi oleh Aprilia. Kita udah bicara ya mengenai masalah kenapa belum dirilis semua kontrak-kontrak pembalap untuk 2027 kemarin yang berhubungan dengan perjanjian Concordia ya. Silakan lihat di podcast sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup menarik teman-teman sekalian, di mana Pecco Bagnaia itu dikabarkan mendapatkan kontrak yang cukup panjang, 4 tahun dengan skema 2 plus 2. Ya, skema angka durasi 2 plus 2 tahun. Kenapa Aprilia kayak menawarkan 4 tahun dengan skema 2 plus 2 kepada Pecco Bagnaia? Ini tuh panjang banget teman-teman sekalian. Apakah mereka sangat percaya banget dengan Pecco Bagnaia? Nah, ini adalah kalau menurut saya berdasarkan apa yang diomongin sama Nico Abad, bahwa ini adalah langkah jenius dari sosok Massimo Rivola untuk mengakali keterbatasan finansial Aprilia jika dibandingkan dengan Ducati atau pabrikan Jepang lainnya. Gini logikanya, Pecco Bagnaia adalah pembalap dengan market value yang cukup tinggi. Dia minta tentu gaji besar, di mana itu tuh cukup wajar untuk seorang juara dunia kayak dia. Namun Aprilia mengeluarkan uang sebanyak itu dengan jangka kontrak atau durasi kontrak 2 tahun, itu akan membuat neraca keuangan mereka akan kesulitan lah kayak gitu, akan merah, akan over budget. Selalu solusinya gimana? Massimo Rivola dikatakan oleh Nico Abad bilang ke Pecco, kami punya solusi, ya, Aprilia punya solusi. Lalu apa solusinya? Massimo Rivola bilang kepada Pecco menurut Nico Abad, kami ya Aprilia Racing itu punya solusi. Kita buat kontrak dengan durasi 4 tahun. Dengan durasi 4 tahun, total uang yang diminta oleh Pecco Bagnaia bisa terpenuhi. Namun pembayaran akan disebar selama 4 tahun gitu loh teman-teman sekalian. Jadi beban tahunan Aprilia tetap aman.
ya, tapi Peko akan mendapatkan kontrak nilai yang diinginkan. Win-win solution secara finansial. Yes, bener banget. Teman-teman sekalian artinya tahu bahwa misalkan misalkan Peko Bagnaya minta misalkan 10 juta euro. Tadinya dibagi menjadi 2 tahun, sekarang menjadi 4 tahun. Jadi sebenarnya nilai kontrak per tahunnya malah jadi lebih kecil gitu. Nah, bener-bener. Kalau menurut yang dikatakan Niko Abad, bener kayak begitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ini contoh ya, kita nggak tahu berapa jumlahnya, apakah itu 10 juta euro atau berapa, cuman itu salah satu contohnya aja. Nah, tunggu dulu, ada detail menarik lainnya nih dalam kontrak ini. Skema 2+2 juga punya semacam kayak dalam tanda kutip tuh jaring pengaman teman-teman sekalian. Di 2 tahun pertama 2027 dan 2028 Peko akan berada di tim factory, di tim pabrikan, mengisi kursi yang ditinggalkan yang oleh Jorge Martin. Nah, untuk 2 tahun berikutnya ada klausul performa, itulah sebut dengan 2+2. Kenapa nggak langsung 4 gitu ya? Nah, jika di 2 tahun pertama hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, maka Aprilia punya opsi untuk memindahkan Peko ke tim satelit mereka. Nah, namun, ini dia poin pentingnya teman-teman sekalian. Meskipun nanti misalkan contohnya adalah Peko dipindahkan ke tim satelit ya setelah tahun 2028, namun gajinya tidak berubah. Dia tetap dibayar dengan standar gaji yang sudah deal di awal gitu ya, standar gaji tim pabrikan sesuai awal kontrak. Ini memberikan keamanan finansial yang luar biasa sih sebenarnya buat orang Peko Bagnaya. Dia nggak perlu khawatir soal masa depan ekonominya selama 4 tahun ke depan. Sementara Aprilia punya fleksibilitas secara teknis jika sewaktu-waktu performa Peko Bagnaya menurun. Jadi teman-teman sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Yang pertama adalah di MotoGP, performa adalah segalanya. Testimoni sesama pembalap bisa jadi berpengaruh daripada tawaran kontrak di atas kertas. Yang kedua nih, kreativitas manajemen seperti yang dilakukan oleh sosok Massimo Rivola dalam mengolah struktur kontrak adalah kunci untuk bisa menarik bintang besar ke sebuah tim independen dan juga atau tim factory. Ya, bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah Peko akan seberhasil di Ducati nih saat ia membawa Aprilia RSGP nanti di tahun 2027 dengan model 850 cc? Ataukah Yamaha yang akan menyesal karena tidak bisa menjaga mulut pembalap mereka sendiri? Silakan sampaikan pendapat teman-teman sekalian di komentar di vlog ini atau di TMC Blog. Artikelnya juga udah rilis gitu ya. Terima kasih udah mendengarkan podcast ini. Saya Taufik, pamit undur diri dulu. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.